dalam eksperimen untuk mengurangi konsentrasi paksa. 2. Penguapan terakhir. 2. Fosfor digunakan dalam pembuatan korek api. Asam fosfat digunakan untuk pelampiasan logam dan memberi rasa masam pada minuman ringan. 3. Senyawa arsenik. Senyawa arsenik digunakan dalam insektisida dan sebagai material semikonduktor. 4. Antimoni. Antimoni digunakan sebagai bahan paduan logam untuk pelat aki, baterai asam, timbal, solder, dan powder. 5. Bismut. Bismut kegunaannya sebagai pengganti tinggal dalam berbagai aplikasi seperti dalam amunisi dan paduan solder, serta dalam penggunaan bis untuk mengobati gangguan pencernaan seperti diare, sakit perut, dan luka pelaminan. Dan selanjutnya akan dijelaskan pelimpahan yang akan dijelaskan oleh Adi Aksa. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Jadi saya di sini akan memaparkan tentang pelimpahan golongan 3A dan golongan 5A. Jadi di golongan 3A ini ada aluminium, ada boron, ada gallium, indium, dan kalium. Yang satu yaitu aluminium, unsur yang paling melimpah dalam golongan ini, dan unsur ketiga paling melimpah di kerak bumi setelah oksigen dan silikon. Dan yang kedua ini boron, unsur yang sangat melimpah sekitar 0,001% di kerak bumi dan ditemukan dalam mineral seperti boraks. Yang ketiga itu kalium, terdapat dalam jumlah yang sedikit di alam, seringkali sebagai komponen minor di biji lain seperti bauksit dan kirit. Yang keempat yaitu indium, logam yang agak jarang tersebar luas tetapi dalam konsentrasi rendah sekitar 0,05 ppm. Dan selanjutnya yaitu yang kelima, kalium, terdapat dalam jumlah yang sangat kecil dan umumnya ditemukan sebagai produk sampingan dari pertambangan logam lain. Lanjut. Oke, selanjutnya pelimpahan dari golongan 5A. Yang satu ada nitrogen, kedua fosfor, ketiga arsen, keempat antimon, dan kelima bismut. Yang satu yaitu nitrogen. Pelimpahannya sangat melimpah di atmosfer bumi, membentuk sekitar 78% dari volume atmosfer. Dan yang kedua yaitu fosfor, ditemukan di kerak bumi dalam berbagai mineral fosfat seperti apatit dan ditemukan dalam semua organisme hidup. Yang ketiga yaitu arsen, ditemukan dalam berbagai biji sulfida dan sedikit di air. Dan yang keempat yaitu antimon, ditemukan sebagai mineral sulfida seperti stibnit dan kadang-kadang di kerak bumi. Dan yang terakhir yaitu bismut, ditemukan dalam biji sulfida dan oksida serta secara alami dalam jumlah kecil di kerak bumi. Sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh Prayoga. Di sini saya akan menjelaskan cara memperoleh golongan 3A. Yang pertama ada aluminium. Aluminium diperoleh melalui proses hal yaitu elektrolisis bauksit yang telah dimurnikan. Kedua ada boron, dapat diperoleh dengan mereaksikan senyawa boron trioksida B2 O3 dengan magnesium. Ketiga ada gallium, indium, dan kalium. Biasanya diperoleh sebagai produk sampingan dari pengembangan biji seng atau aluminium. Cara memperoleh golongan 5A. Yang pertama ada nitrogen, dipisahkan dari udara cair melalui distilasi fraksional. Yang kedua ada fosfor, diperoleh melalui pemanasan batuan, fosfat bersama pasir dan kokas dalam tekanan listrik. Ketiga ada arsen, antimon, dan bismut, diperoleh melalui pemanggangan pemisahan dari mineral sulfida
atau pemanasan bikinnya bersama kompas. Sekian penjelasan dari saya dan akan dilanjutkan oleh Doni. Di sini saya akan menjelaskan dampak negatif dari golongan 3A, yaitu golongan boron. Paparan dalam jumlah kecil saja dapat menyebabkan iritasi pada hidung, tenggorokan, dan mata. Paparan berlebihan atau jangka panjang dapat bereaksi fatal. Mana sih kita? Aluminium. Kalau bagi kesehatan dapat menyebabkan kerusakan sistem saraf pusat, kelesuan, dan demensia jika terpapar dalam jumlah dan waktu yang lama. Pekerja industri dapat mengalami masalah paru-paru akibat menghirup debu aluminium. Bagi lingkungan, polusi aluminium di air dapat beracun bagi ikan karena menyebabkan hilangnya ion plasma dan mengganggu keseimbangan osmoregulasi. Gallium dan indium, keduanya bersifat toksik kimia. Ada juga talium. Senyawa talium 3 sangat mudah direduksi menjadi talium 1. Tidak dijelaskan lebih lanjut. Dampak negatif golongan 5A, nitrogen. Nitrogen dalam bertugas tidak beracun dan merupakan komponen utama atmosfer. Namun, senyawa nitrogen seperti amonia sangat beracun dan korosif. Nitrat dan nitrit dalam air dapat berbahaya bagi bayi yang baru lahir, menyebabkan metabolismenya. Bismut, senyawa dianggap relatif tidak beracun, tetapi paparan berlebihan atau jangka panjang dapat menimbulkan dampak negatif, terutama pada ginjal dan sistem saraf pada bayi. Selanjutnya ada arsen. Arsen ini sangat berbahaya, sangat beracun dan dapat menyebabkan keracunan parah pada kita. Bisa menyebabkan kerusakan ginjal, hati, dan sistem saraf. Dapat memicu masalah kesehatan jangka panjang seperti penyakit kanker. Dan juga selanjutnya fosfor. Fosfor putih sangat reaktif, beracun, dan mudah terbakar. Paparan uapnya dapat menyebabkan kerusakan rahang atau prosidau. Sedangkan fosfor merah lebih aman, tetapi tetap berbahaya jika tidak ditangani dengan benar. Selanjutnya ada antimon. Antimon bersifat toksik. Paparan dapat menyebabkan masalah pernapasan, iritasi kulit, dan masalah kesehatan lainnya. Selanjutnya ada juga bismut. Meskipun bismut dianggap lebih aman dibandingkan unsur lain dalam golongan ini, senyawanya tetap bisa toksik dalam jumlah besar dan dapat menyebabkan kerusakan organ. Selanjutnya saya juga akan menjelaskan reaksi golongan 3A. Kalau golongan boron yang bereaksi dengan udara menjadi bisa nggak? Jika reaksi boron yang bereaksi dengan udara dapat bereaksi 4B. Contohnya 4B ditambah 33O2 menjadi 2B2O3, atau nama senyawanya boron 3 oksida. Selanjutnya reaksi boron dengan air. Boron tidak reaksi boron dengan air tidak bereaksi dengan air pada kondisi normal. Next. Kalau boron dengan halogen. Contoh
Contoh 2B ditambah 3F2 jadi 2BF. Selanjutnya reaksi inium dengan udara. Contoh IN3+